Alhamdulillah, Jang. Baru pulang taraweh. Udah pakai sejadah. Ini lu sejadah lu mana? Itu dia tadi dititipin. Oh, dititipin. Capek banget kayaknya taraweh ini. Suara berubah. Lu kan tahu kalau buka puasa tuh biasanya dingin-dingin. Oh. Manis-manis kan begitu. Iya. Kita misir sama kolak. Enggak, kirain mimpin imam. Agak kita mah. Panjangan, amin mulu panjang gitu enggak ya? Enggak, kita mah yang cepat. Iya. Ente gimana sih? Apa sih? Kemarin enak bener. Kenapa? Lah, yang aneh nanya ke Ustadz Budi kan tentang gimana caranya jalanin yang 5 itu. Kan kata Ustadz Budi ada satu kata tuh. Yang itu udah dikasih spill duluan giliran kemarin aja. Rezeki, jadi rezeki. Nah juga rezeki gimana? Ya kan aneh jadi kagak bisa nyambung pembahasan kita hari ini jadinya nih. Gue bisa jelasinnya. Bisa nih? Nah bisa gue. Coba lu tanya pertanyaan apaan? Coba pertanyaan apaan? Kan kata Ustadz Budi kan ada satu kata nih yang membuat 5 itu bisa berjalan dengan baik. Nah itu bisa. Aneh kagak tahu tuh. Jelasin ya. Nanti izin ya. Izin sampai di sini ya. Izin nih. Iya dah. Saya harus berguru. Izin. Itu yang toolsnya apa itu yang main tanya itu tanya gua. Iya gimana? Asma. Oh, ya kan? Al asma. Iya. Asma. Terus gimana? Enggak tahu. Itu gua cuma asma doang. Asma doang. Ente mah ini sensi mana? Minuman sama sama Kiai berdua tuh. Lah giliran aneh beda sendiri. Iya, apa Ramadan dia marah-marah. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Dia marah-marah Ramadan nih. Duh, ini gimana kita ngaji asma nih? Lanjut. Kemarin tuh kita kan udah tahu tuh. Kemarin kita aneh sama Budi bahas tentang keseimbangan antara zikir sama ilmu. Oke. Asma itu zikir dan ilmu. Iya, nah. Aneh tanya sama Budi. Apa namanya asma itu yang dimaksud asma tuh apa? Ilmu yang dipelajari itu apa? Nah, Budi karena ingat juga muridnya ente kan? Iya. Aneh enggak dikasih tahu, katanya nunggu Walid gitu. Nah, berarti kita siap. nih. Siap. Ustaz, ya Allah. Mana Budi? Lu makan korma. Iya. Habis taraweh juga. Bikin apa? Inian. Khutbah di mana, Ustaz? Khutbah di mana hari ini, Ustaz? Kayaknya udah Ramadan keberapa Ustaz enggak pernah mimpin taraweh kayaknya, Ustaz. Banyak yang memimpin ya. Oh, iya. Kita tuh kadang-kadang harus mengulangi jadi anak buah. Jadi tentara supaya jadi pemimpin yang baik. Allah. Ini kan dalam lagi satu kalimat ya. Iya. Selalu ada kalimat yang gimana gitu, Jang. Coba tanya dah, gua mau minum dulu, lu tanya dah. Ya elah pada. Ya. Ini minum itu minum. Ulang tarawih kan. Iya. Jadi gimana tadi? Asma tadi apa tadi? Tadi Encang bilangnya katanya udah ada satu yang pembahasan saat bahwa asma itu ada 2, zikir sama apa tadi, Jang? Bukan kok gitu, gua bilang. Gimana? Keseimbangan dijaga tuh, khalifah tuh tugasnya. Nabi Adam tuh 2, ya kan? Keseimbangan zikir sama ilmu, ya kan? Bukan juga gitu. Gimana sih? Aneh padahal udah jelasin zikir, ya kan? Kalau ngaji itu suka nggak fokus ya. Emang dia macam gimana sih? Begitu saat ini nih. Gimana? Adam tuh tugasnya khalifah bumi. Tugasnya 2, ya kan? Tugasnya itu ibadah sama imaratul ard. Iya, ibadah dan memakmurkan bumi. Nah, ternyata untuk bisa menjalankan 2 tugas besar itu harus pakai dua hal yang saling seimbang. Yang pertama adalah zikir, tasbih dan tahmid. Yang kedua adalah ilmu. Itu Mas tadi gua menjelaskan begitu tadi. Itu. Cuma enggak bunyi aja. Enggak bunyi aja kan. Emang ente mah ini ilmu yang tawadu. Ilmu yang tawadu. Iya. Jadi yang zikir udah dijelasin ke kan itu memang tebal di malaikat kan. Oke. Iya sih benar. Jadi malaikat kan memang unggulannya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke. Kalau diperintah Allah nggak pernah bantah, nggak pernah nolak, kan? Kemudian semua perintah dijalankan. Jadi kuat nempel ke Allahnya memang malaikat ya. Tapi ternyata Allah ingin memberikan sebuah rahasia penting. Adam tuh punya lebih dibanding kalian, sehingga dia layak di bumi tidak seperti yang kalian wahai para malaikat sangkakan tentang Adam. Walau nanti fenomena yang dikhawatirkan malaikat kan memang terjadi di bumi kan? Iya. Seperti kita lihat hari ini lah ya, kerusakan, pertumpahan darah ya memang begitu. Tapi asal Anda itu
adalah anak turun Adam yang betul anak turun Adam nggak akan rusak. Gitu. Repot tuh kalau diganggu setan iblis, nah itu baru. Makanya kemudian asma. Nah al asma itu ayat berikutnya langsung wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam itu asma. Ya, kullaha semua. Oh semua. Nah cuma menarik gitu. Ya, kenapa ya? Saya dari dulu juga suka bertanya gitu. Kenapa ya cara Allah mengungkap ilmu di bumi ini nih itu cuma dengan kata al asma. Pada asma itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuk banyak dari ismun. Ismun itu artinya nama. Dalam bahasa Indonesia ya, ismun tadi nama. Walaupun kata ismun kalau dalam bahasa Arab itu juga satu akar kata dengan sumu dan simah. Apa itu? Nah, sumu itu tinggi, simah itu artinya tanda. Jadi kan, pokoknya gini, nama itu kan menandai. Ini apa nih? Kurma. Nah, jadi kita kasihlah tanda. Ini makhluk yang satu ini bentuknya begini, warnanya begini, kalau dimakan rasanya begini, kita kasih tanda namanya kurma. Nah, kurma mama. Nah, ini kan gitu kan, itu tanda. Tapi ternyata kata ismun itu dalam bahasa Arab artinya juga tinggi. Sumu. Nah, itulah kenapa di dalam Islam itu nama itu menunjukkan juga ketinggian. Makanya nggak boleh dalam Islam tuh ngasih nama asal. Kan nama bukan cuma nama orang ya, nama anak kita apalagi kan nama apa saja gitu, termasuk nama jalan, nama wilayah, lingkungan, nama apa. Karena Nabi pernah ganti bukan cuma nama orang kan, sampai Nabi itu nggak mau melewati tempat yang namanya nggak bagus dan segala macam. Cuma penasaran saya bukan itu, penasaran saya itu kenapa kok seluruh ilmu di bumi ini itu cuma disebut diwakilkan kata asma. Iya betul ya. Dan itu yang diragukan malaikat di awal saatnya. Iya. Asma itu ya. Jadi gini, malaikat tuh sebenarnya apa iya gitu. Kemarin sudah kita bahas, tentu nggak datang sih ya. Iya kan? Abis ujian saat. Iya. Ujian apa nih? Ujian hidup apa? Semua kasih ujian di hidup ini saat. Ya kebetulan kemarin ujian dari hijau ke biru saat. Iya. Lanjut Jadi gimana Zat tentang nama? Ya kalau malaikat itu kan, pertanyaan malaikat itu kan yang kemarin udah kita bahas kan gitu ya. Dia sebenarnya tidak ragu. Menurut sebagian ulama, dia cuma nanya. Sebagian ulama mengatakan malaikat ya protes lah gitu ya. Artinya tanggung jawab malaikat itu bertanggung jawab betul, tidak mau di bumi yang diciptakan Allah itu terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi ternyata Allah memberikan jaminan. Ada hal yang lebih, ada sebenarnya dia punya kelayakan Adam ini untuk menepis semua yang kalian ragukan. Dan dia akan layak menjadi khalifah di bumi, fil ardi khalifah. Gitu. Sebentar saat, maksudnya gini kan, kalau tadi Allah mengajarkan pada Nabi Adam itu asma ya, nama ya, kan maksudnya maksudnya gini, apa yang hebatnya apa saat itu? Karena kan nama, misalkan ini apa nih, misalkan ya saat ini kebayang ini kopi. Nah, yaudah, ini mikrofon, ini apa kan nama kan, gitu aja doang ya. Gitu doang, maksudnya. Kemudian sampai bisa membuat malaikat takjub. Iya gitu kan, kemudian jadi malaikat nggak pantas nih gitu kan, untuk memimpin bumi nih. Artinya, gitu. Itu apa kan cuma nama doang ibaratnya. Lihat nih apa, lihat mikrofon ini apa, kopi. Selesai gitu. Itu juga penasaran saya tuh, Cang. Oh gitu. Iya, kenapa nggak disebut langsung aja umpamanya Allah kan juga kata-katanya juga wa'allama. Allama itu kan akar kata ilmu. Betul. Kenapa nggak disampaikan wa'allama Adamal ulum? Mengajarkan berbagai macam ilmu yang manfaat kan. Kenapa asma gitu? Spesifik banget asma gitu. Karena bayang kita kalau nama tuh ya nama apa sih gitu. Ternyata nama itu juga nggak sederhana, Jang. Kita mulai dari yang paling tinggi dulu ya. Yang paling tinggi dulu deh. Rob kita itu kan ghaib. Gitu ya. Ghaib itu ada tapi tidak bisa diindra. Gitu ya. Allah SWT. Terus gimana cara kita kenal Allah? Kita kenalan sama Allah. Kan gimana kita mau cinta gitu, mau taat sementara kita nggak kenal, kan nggak mungkin. Makanya kemudian Allah tuh mengenalkan dirinya dengan beberapa cara. Nah, salah satunya adalah mengenalkan dirinya dengan nama. Asmaul husna itu. Walillahil asmaul husna, fad'uuhu biha. Jadi asmaul husna itu. Nah,
nama itu kalau di dalam bahasa Arab itu punya konsep di masyarakat Arab. Kan Quran turun dalam bahasa Arab kan harus pahami dulu bahasa Arab. Dia itu punya konsep. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di Indonesia bahasa Indonesia saya mungkin ada ya, kalau ada bisa dijelaskan ya. Contoh gini, orang Arab tuh terkadang menamai sebuah benda itu dengan banyak sekali nama. Contoh, dan itu nanti macam-macam sebabnya. Kadang-kadang Arab tuh saking kagum dan saking cintanya, jadi menunjukkan bahwa benda itu sangat dicintai dan dikagumi orang Arab. Maka kemudian mereka menamainya itu dengan banyak nama. Itu umpamanya contoh, mereka punya menamai contohnya singa. Dia benar-benar. Singa. Itu singa itu ada puluhan nama dalam bahasa Arab. Iya. Gitu. Artinya singa-singa juga. Kalau kita kan udah singa aja udah. Singa gitu contohnya, pedang contohnya, segala macam. Jadi karena mereka sangat dekat dengan satu ini dan mereka mengagumi hal itu. Orang Arab maka kalau nyebut dirinya sebagai orang yang hebat, kuat, apa itu mereka nyebutnya seperti singa, fulan seperti singa. Oh gitu. Bahasa singa apa? Singa podium. Iya. Singa podium itu apa nih? Ya biasa orator. Oh gitu ya. Iya kan? Singa. Nah, kadang-kadang Arab tuh menamai sesuatu itu dengan nama banyak sekali. Satu benda namanya banyak. Itu karena mereka suka. Karena suka. Contohnya Homer. Oke. Arab tuh kan gila Homer. Kalau saya enggak tahu ya, kayaknya dugaan saya tapi ini. Kalau masyarakat timur kayak di kita itu enggak segila orang Arab dalam masalah Homer. Homer yang memabukkan. Budaya mereka itu budaya Homer. Saking sukanya mereka dengan Homer, maka mereka nyebut Homer itu namanya banyak, artinya Homer semua. Oh, karena suka. Karena saking sukanya. Nah, jadi atau mereka mengagumi, membesarkan, mengagungkan segala macam tuh. Makanya dengan kemudian Allah SWT itu ketika Allah punya nama enggak satu. Yang dikenalkan ke kita itu ada 99 sebagaimana kalimat Nabi kan. 99 nama itu. Nah 99 nama itu kan yang dikenalkan oleh Nabi ke kita. Akan kita diminta untuk menghafalnya itu kan. Nah itu artinya banyak. Itu adalah nama yang diajarkan kepada kita. Karena ada nama-nama yang itu tidak diajarkan pada makhluk. Nama-nama yang tidak diajarkan pada makhluk. Karena ada doa yang diajarkan Rasul tuh. Di antaranya adalah as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku minta kepadamu dengan nama yang kau miliki. Namamu ya Allah yang kau miliki. Yang nama itu au anzaltahu fi kitabik, yang kau turunkan di kitabmu, au alamtahu ahadan min khalqik, yang kau ajarkan pada salah satu hambamu. Nah, yang ketiga ini, awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau yang kau simpan saja di sisimu yang kau yang tahu. Ini ada 3 klasifikasi. Ya, artinya nama tuh enggak sembarang. Jadi sekarang ketika baru gini. Contoh gini Kak Abdullah. Pernah kalau kita ngelihat gelar. Itu kan nama kan, menunjukkan nama kan. Raja yang terhormat, yang di Pertuan Agung, yang dimuliakan, yang menguasai lautan dan daratan, yang. Kemudian nanti ada namanya. Padahal namanya mungkin satu nama, tapi kemudian gelarnya ya. Itu menunjukkan kebesaran. Allah. Gitu ya. Manusia juga gitu sebenarnya kan. Lah berarti kalau ini ada ungkapan yang apalah arti sebuah nama tuh. Iya kan? Itu kan Shakespeare. Waktu Shakespeare ya. Itu ya kan apa arti sebuah nama kan, jadi Nabi Adam menunjukkan bahwa untuk nama ini sangat dalam. Sangat dalam. Jadi untuk menyebutkan nama tapi di balik itu kedalamannya. Dan saat itu malaikat tahu bahwa setelah sebutlah nama-nama ini bahwa ini dalam nih gitu, atau ada suasananya yang membuat. Jadi kan gini nih, kayak tadi kan itu jelas terbantahkan langsung apalah arti sebuah nama. What's mean of the name. Itu kan apa arti sebuah nama kan enggak betul. Dalam Islam sangatlah berarti sebuah nama. Ya kan wong Adam saja itu ilmunya cuma satu aja. Mengenali nama. Makanya gitu, kan. Nah, jadi ternyata nama banyak contohnya itu ya. Ini nama-nama ini nih segitu pentingnya nama itu. Kalau apalagi kalau nanti ada sebuah nilai yang umpamanya nama itu doa, nama itu harapan. Itu kan poin lain lagi. Makanya nama yang nggak baik itu harus diganti. Kasih nama apapun yang baik namanya. Jangan lupa loh, Nabi itu semua bukan cuma
bukan cuma peduli pada nama istrinya. Nabi itu punya istri namanya diganti, ada yang diganti. Diganti ya. Sahabat-sahabatnya ada diganti. Bukan cuma Nama itu, jalan. bahkan benda-benda Ya. yang Nabi punya itu ada namanya. Benda Ya, ada nama, nampan. Panci gitu. Panci gitu ya. Oh, ada namanya. Pedang. Oh, gitu, Oh iya, namanya. iya, semua ada nama. Kudanya, ontaknya Nabi, keledainya Nabi. Itu ada namanya loh. Kokoh sekali Ustaz ya. Kokoh sekali. Kokoh. Dan nama itu enggak sembarang. Adam alaihissalam untuk memulai perjalanan khalifahnya dari nama, berarti kokoh sekali kata nama ini. Penting. Ini luar biasa. baru nama ya. Iya. Nabi punya nampan tuh. Nampan tuh biasanya dipakai makan bareng sama sahabat. Gitu. Yang saya pernah tahu tuh salah satu nampan besar yang biasa dipakai makan bareng dengan sahabat tuh kalau waktu duha, habis kelas kampus Nabi ini, ya kan? Iya. Itu seingat saya namanya namanya Nayyirah. Nampan itu. Nampan itu. Nampan nih. Artinya apa? Kata Nayyirah, kata itu ya sesuatu yang mencahayai. Allah. Oh, nampan nih. Nampan doang. Nampan doang ya. Nampan doang. Apa di balik itu Ustaz? Itu kan Pedang jadi- nih. Nabi punya pedang banyak nih. Salah satu namanya Al-Battar. Al-Battar itu kalau dia menggal itu sampai putus. Al-Battar itu batar itu artinya mutus sampai putus kalau dia nebas. Ustaz, berarti nama-nama itu bukan hanya dipilih namanya tapi langsung menunjukkan maksud Ustaz. Langsung maksudnya. Contoh gini, kita tahu unta Nabi yang paling terkenal, ya, unta Nabi sangat legend, Qaswa. Qaswa itu dari artinya adalah kata Qaswa, Aqsa itu artinya jauh. Oke. Gitu. Jadi Qaswa ini adalah kendaraan yang mampu menempuh perjalanan sangat jauh di padang pasir loh. Iya. Berarti semua itu ada nilai, nama itu ada nilai di dalam. Ini pantas malaikat tuh langsung penasaran ketika Nabi Adam diminta untuk menyebut nama tuh langsung ingin membuktikan gitu Ustaz, suasana seperti apa. Nah, jadi penasaran Ustaz. Nah, gini. Malaikat tuh kayak gimana suasana saat itu Ustaz? Ini kan baru nama nih ya. Iya. Baru nama ya. Yang kita pikir kalau nama itu cuma apa sih artinya yang cuma korma, gelas, kopi gitu kan. Ternyata nama itu sepenting itu. Berarti itu ini juga saat berarti mereka tuh yang perusahaan mobil di Jepang itu terinspirasi dari itu kali Ustaz ya. Menawarkan memiliki kijang gitu Ustaz. Iya kan? Oh. Iya kan kijang kan. Iya. Kali masuk. Ada Oh, disebutin sot, dia kan. Kijang itu begitu Ustaz ya. Tapi nggak lompat. Iya, lompat kan. Jadi jauh banget mikirnya. Kan dia memiliki kijang. Iya, menunjukkan suatu kan. Menunjukkan suatu. Maksud dia Ya kan? Iya Ustaz. Ya, tapi yang ternyata ada yang lebih dari itu. Itu Ustaz. Karena begitu Allah wa 'allama Adamal asma, Allah mengajarkan nama. Ini kan nanti penting gini loh, kita keluarga kita, generasi kita, siapapun itu kan punya tugas di bumi ini, ya kan? Kalau mau melanjutkan tugas mulia yang dulu dititipkan Allah pada Mbah Adam ini, ya, maka generasi kita ini harus diseimbangkan antara zikir dan ilmu asma nih. Nah, ternyata asma ini bukan cuma masalah Nama-nama tadi. kurma, Iya. KURMA, bukan cuma begitu. Betul. Karena begitu contoh saya bilang itu, Lid ada kurma di atas piring. Iya. Yang terbayang kan bentuk kurma, Bentuk ya? kurma. Bukan huruf KURMA. Yang terbayang adalah Iya. ini benda kurma ini kan gitu. Jadi makanya ulama menjelaskan begini, walau dia di situ adalah ismun, nama, asma jamaknya, tapi sesungguhnya dia menunjukkan bendanya. Oke. Nah, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, ada 3 poin penting. Disebut asma itu adalah satu bendanya, ya kan? Bendanya oke. Ya, bendanya. Kemudian yang kedua itu nanti perilakunya. Jadi Karakter seperti Ustaz. ya, karakternya, kemudian sifatnya, ya. ya kan, termasuk perilaku, artinya Tujuan. dia bukan. Jadi banyak kalau ini cara paling gampang, encang lancang lah paling gampang ya. Disebut encang. Itu NCANG. Kan bukan itu yang dibayangkan. Iya. Yang dibayangkan orang ketika bilang encang itu orang semua sekarang se-Indonesia, Betawi. dunia Ya kan? ya kan membayangkan Iya. Kepang 4. Kepang 4, ya kan? Gitu. Betawi. Betawi. Ya kan? Apalagi Nyablak. nyablak, ya kan? Iya, bener Ya, ya kan? Bener. Ya, itu kan terbayang semua tuh. Iya. Jadi sosoknya orang kebayang, Siap. ya kan? Sifat karakternya terbayang, perilakunya kebayang, bahkan cara ngomongnya, cara bergerak, cara ini itu kebayang. Wajahnya tentu ya Ustaz ya. Wajahnya tentu kebayang ya. Tetap dong, Wajahnya nggak boleh kebayang. dilupakan, Iya. kan? Jadi al asma itu.
bukan sekedar nama berarti Ustaz. Nah, sekarang main disebut gini, batu. Iya. Kan kalau kita ngomong di depan ahli batu, ya kan yang kuliahnya sampai S3 tentang ngurusi batu, ya kan? Kan dia bisa menjelaskan, kita aja sampai bingung kan. Iya. Batu itu enggak sederhana yang kita bayangkan. Terdiri dari apa? Namanya gitu. BATU. Itu baru nama variasi batu doang aja banyak. Belum kedalaman di setiap batu banyak lagi, ya kan? Betul. Warnanya banyak lagi, ya kan? Dengan karakternya, dengan fungsinya, dengan apa, dengan apa. Kalau batu ini menunjukkan di alam ini di sekitar sini ada apa, itu kan itu asma. Oh, berarti itu Ustaz, asma yang Wa 'allama Adamal asma. itu. Jadi Mbah Adam itu menguasai Lah berarti ini Ustaz, Mbah kita tuh, Mbah Adam tuh bapak ilmuwan dong kan. itu. Kalau Itu iya kan? Iya. Iya dong, iya kan? enggak ada yang kayak beliau. Iya kan? Enggak ada. Itu kesempurnaan manusia awal Iya. yang fisiknya langsung diciptakan Allah. Sehingga memang ibarat daya tampung ilmunya itu enggak kayak kita, Iya. ya kan? Paham, Ustaz? Tapi saat diajar itu kan masih udah di bumi saat diajarkan. Enggak, Itu di langit. kan dari Di langit. langit. Dia di surga lah dia. Di surga ya. Berarti kan saat itu malaikat ingin memperjelas nih nama itu apa yang didapati oleh Adam alaihissalam. Berarti kan di surga, Jang. Oke. Pasti Ya, gitu. makanya terus dia kan tadi Jang ya, dia belajar banyak hal tuh. Iya, Jadi iya. Adam tuh nanti diajarkan segala sesuatu ini. Bahwa ini apa nih? Nah. Jadi bukan sebatas cuma sebuah nama. Nama juga penting tadi kan. Iya. Penting yang diurusi kok sampai kalau nggak benar juga diubah kok. Tapi Iya. ya ternyata dia Saya kepikiran tentang fikih nikah jadi, Ustaz. gimana tuh begini? Iya, iya. Apa hubungannya begini kan? Enggak kan kali bikin nikah. Mikir waktu nikah. Oh, Nikah kirain pertama kali tuh Sah aja. waktu ijab kabul, Ustaz kan. Kan saya terima nikahnya dan kawinnya menyebut nama kan, Ustaz. Misalnya istri saya namanya Rini, misalnya kan saya Rini binti. Misalkan. Iya namanya. Iya Yang kan. pertama ya. Oh iya kok misal. Namanya Rini Swerwin gitu ya. Nah, terus Viral dan ini nama. Ya kan? Nama udah disebut nih Ustaz ya. Nama. Nah, artinya setelah menyebut nama itu kan berpindah tugas ke saya sebagai suami, Ustaz. Artinya saya harus memperdalam nama itu dengan semua kedalaman tadi Ya, ya, kan. karakternya ya begitu. Nama Rini. Iya. RINI. Aduh viral dadah. Ya kan? Iya Ustaz. Iya. Dieja. Iya benar ya. Tapi waktu saya terima, kan antum menerima nama. Persis Ustaz. Betul kan? Hmm. Tapi kan Anda tidak menerima huruf. Ah. Ya kan? Iya. Tapi Anda menerima dia Iya. dengan semua kelebihannya, dengan semua kebesarannya, dengan seluruh cinta dan harapannya, dengan hati dan rasanya, kan semua diterima. Iya. Jadi ketika menerima saya terima Rini ya, itu kan bukan menerima huruf kan. Allah. Makanya itu menarik dalam bahasan ini. Iya. Jadi ketika menyebut nama itu jangan hanya dibayangkan susunan huruf. Iya. Jangan-jangan selama ini kenapa tidak baik dalam urusan rumah tangga itu? Iya. Karena di mata Anda nama itu hanya susunan huruf. Allah. Padahal dia susunan hati, susunan akal, susunan Baik. fisik yang harus disentuh, Iya. ya kan, hati yang harus disapa, ya kan? Gitu kan, ya kan. Allah. Ada nama yang disebut dalam doa-doa kan, Ya Rob. gitu kan. Hadiah Ramadan buat istri saya. Hadiah Ramadan. Suasananya begitu. Iya. Ya kan. Jadi itu semua orang kalau bayangan Ustaz, orang kalau berumah tangga itu bahkan sebelum berumah tangga ketika dia ingin meminang seseorang dan ada namanya, berarti dia sudah sangat siap memperdalam nama itu dengan sedalam-dalamnya, maka dia akan menjaga bakteranya sampai akhir hayat Ustaz. Betul. Gitu, Ustaz, Jaga nama itu, Jaga kan nama gitu kan. itu. Kan baik gini contohnya. Makanya saya cuma sampaikan gini. Kenapa tadi saya cerita nama-nama yang dimiliki Nabi? Nabi itu intervensi nama cucunya kan. Oh iya, Hasan Hussein. Betul. Lahir kakaknya Hasan. Hasan begitu lahir, kemudian Nabi itu pentingnya gitu sampai mendatangi bapaknya si cucu ini kan. Kau kasih nama siapa anakku ini? Gitu. Segitu pentingnya. Ali itu kan seorang kesatria, panglima, pemberani, ilmuwan besar juga. Nggak tahu kenapa beliau itu sangat ingin sekali di keluarganya itu anak-anaknya membawa ruh kesatria itu. Oke. Jadi Nabi itu sampai datang ke untuk cucunya. Iya, Ustaz? lihat sampai nanya. Ustaz kan udah punya cucu pertama. Ustaz. Iya. Kenal ya. Ngomong-ngomong itu bapak konsul ya Ustaz? Ya gitu kayak nanya ya. Gantian lo kayaknya. Kenal ini. Iya viral juga. Iya. Oh, berarti namanya sebenarnya bukan Hasan. Bukan Hasan. Kan sebagai riwayat itu Ali radhiyallahu anhu jawab saking iya. dengan jiwa bapak ya kan. Iya. Siapa nama kau kasih nama anak ini?
Kata Ali, harb. Oh, harb artinya perang. Perang, benar. Ya muslimin itu siap berperang, tapi jangan kau kasih nama anak perang, ya kan? Karena kita perlu nama-nama itu yang nyaman. Perang tuh biar gimana pun nggak nyaman. Kalau muslimin siap untuk perang kan gitu ya. Akhirnya kata Nabi, enggak. Kata Nabi kasih nama Hasan. Oh gitu. Kakek sampai begitu sampai? Ya salah. Membaca kakek. Iya. Menarik. Iya, kemudian Husain lahir tahun berikutnya. Nabi datang lagi, nanya pertanyaan sama. Kau kasih nama siapa nih anak? Jawabannya sama, Harb juga. Sangat ingin dia beri nama anaknya. Apakah karena Ali di zaman Rasul sebelum menikah itu karena sering memimpin perang kali Ustaz? Yang pasti dia seorang kesatria hebat, pemberani luar biasa. Ali itu orang pemberani. Itu kan tahu sendiri pedang yang dipegang Ali itu pedangnya Nabi itu, yang dikenal dengan Zulfikar itu nanti dihadiahkan ke Ali. Betul. Itu memang satria panglima betulan lah. Sampai bayangin anaknya diberi nama perang. Kata Nabi enggak. Kasih nama ini Husain. Husain sama Hasan itu satu akar kata. Ya kan? Artinya kata husnun artinya baik. Ini Hasan, ini Husain. Itu disebutkan. Ada lagi yang disebut. Ada berikutnya ada disebutkan lahir anak ketiga. Ditanya yang sama. Mau kasih nama siapa? Harap lagi Zat. Masih pengen lagi. Luar biasa ya. Kata Nabi enggak. Tapi ini adiknya Husain ini meninggal ya. Jadi enggak, makanya kita semua enggak kenal. Banyak enggak kenal. Kata Nabi enggak, kasih nama dia Muhassin. Akar katanya semua husnun. Allah. Pokoknya yang baik yang didengarnya tuh iya. Ya, maksud saya adalah sebegitu nama itu itu membawa semua. Makanya saya cuma gini. Coba deh tandain siapalah yang dekat dengan kita di keluarga kita. Anak-anak yang kita namai lah. Anggap anak-anak lah anggap. Atau kita suka namai apa ya? Kita ada yang teman-teman yang suka punya ternak, suka punya piaraan, suka punya apalah gitu ya, terus dikasih nama, ya kan? Anda akan lihat tuh, nama itu akan membawa karakter pada benda sesuatu yang kita namai. Karena itu ada pikirannya kan ya, ke bawah. Ya karena ada pikirannya, ada harapannya, juga ada doanya. Doa, benar itu. Dalam nama itu ada ruhnya. Allah. Jadi masalah nama juga penting ya kan. Sat, mau nukik boleh nggak Sat? Pertanyaan. Boleh. Ini Sat, yang jadi penasaran aneh malaikat hari itu dengan sehebatnya Nabi Adam alaihissalam Sat. Itu kan tadi aneh tanya berulang-ulang tuh Sat. Itu posisi malaikat itu ketika suasana tentang nama Allah ingin memberitahu pada malaikat itu bahwa ini orang hebat, manusia hebat dengan semua yang akan mimpin bumi. Nah, Allah cukup mengatakan sebut nama. Itu keadaannya kayak apa malaikat hari itu Zat? Itu yang Anda bayangin Zat. Kan ini kan di depan malaikat kan yang awal bukan ragu yang ingin mengatakan bahwa apa iya ini yang akan mewakilkan bumi ini yang memimpin bumi ini. Tapi Allah cukup katakan nama. Malaikat tuh kayak apa suasananya Zat? Gini. Sebenarnya begini nih suasananya nih. Juga kemarin juga sebenarnya kita singgung, itu enggak hadir sih. Kan? Iya. Lagi dan lagi. Nah, itu kan sebenarnya ketika para malaikat itu ya apapun lah mau protes atau mau bertanya terserah tafsirnya ya. Yang pasti ketika Allah ciptakan khalifah itu kok malaikat biasanya iya nih kenapa bilang kenapa kok jadikan di bumi yang akan merusak dan yang akan menumpahkan darah gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan itu tuh kemudian ternyata jawaban Allah kan aku lebih tahu dari kalian. Nah itu. Tapi kalimat itu ya kan ternyata Allah Maha bijaksana betul. Itu ketika sekarang aku mau buktikan ya. Makhluk yang kau ragukan ini nih. Anggap kalau itu ragu ya. Atau kalau ini pertanyaan, kau akan tahu jawabannya bahwa makhluk ini ternyata punya kelebihan yang memang dia layak dengan tugasnya. Nah, ternyata yang dilakukan atau yang diberikan oleh Allah adalah al-asma itu. Jadi malaikat tuh kumpul saat gitu kira-kira suasana gitu ya. Ada dialog kan? Ya kan? Ada dialog dengan Allah di malaikat ketika Allah mengumumkan di langit tentang ciptaan makhluk yang satu ini Adam. Nah, begitu Adam begitu dialog itu di langit terjadi itu kan kemudian pertanyaan malaikat kemudian oleh Allah dijawabnya simpel bahwa kata Allah aku lebih tahu dari kalian. Ya kalian nggak tahu. Nanti kemudian Adam diciptakan itu, kemudian Adam tuh diajari banyak asma oleh Allah untuk membuktikan bahwa Adam itu
layak. Jadi nggak usah ragu lagi dengan kemampuan Adam yang nanti tugas dia adalah khalifah di bumi. Nah gitu. Itu pembuktiannya begitu tuh nanti. Saat itu malaikat nggak baper saatnya. Dikasih tahu dengan pertanyaannya justru dijawabnya dengan malaikat malah justru makanya kan nanti diperintahkan sujud malaikat itu. Itu kan ini saat jadi pertanyaan adalah ya misalkan ya kalau tadi ya sedang Adam nih sedang dikasih ini coba deh misalkan sebutin ini Dam kebanyakan kan gitu saat ya sebutin malaikat tuh mendengerin gitu kan bisa tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pertama saat itu posisi iblis di mana? Karena kan rangkaian ayatnya iblis saat ya. Kedua adalah jadi kalau gitu malaikat sama Nabi Adam dan manusia itu tinggian mana saat derajatnya? Nah, aduh. Mana saat? Iblisnya apalagi di luar ring gitu ya. Ya kan malaikat lagi tanya jawab nih ya kan. Ya, apa iblis di luar ring? Iya makanya. Apa dia bisikin malaikat? Kita kan enggak tahu posisi iblis itu. Boleh sabar sekitar 2 hari lagi lah ya. Kita jawab 2 hari lagi lah. Tungguin aja. Ramadan kan spesial. Bukan cuma sekali seminggu kan kita munculkan. Tunggulah ya mungkin 2 hari lagi insyaallah kita. Iblis datang, yang enggak datang. Gua bertanya. Iya, ntar gua lagi yang dapat lu datang. Oh iya. Yang enggak datang. Takut ada jadwal. Jadwal ngapain? Jadwal tarawih. Jadi makmum tadi. Siap. Sat. Gitu ya. Siap. Insyaallah.